Ketemu lagi pada materi pengantar statistik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran bertujuan untuk mendiskriminasikan atau membedakan sifat yang hendak diukur. Jenis pengukuran dibedakan menjadi dua. Ada pengukuran yang sifatnya adalah kualitatif dan ada pengukuran yang sifatnya kuantitatif. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, pengukuran kualitatif itu jika misalnya kita ingin mengetahui kenapa seorang remaja merokok, maka yang dilihat itu adalah alasan-alasan apa yang mendasari seorang remaja itu merokok, misalnya. Kemudian siapa yang mengajak merokok pertama kali, dan seterusnya. Nah, pengukuran kualitatif sesuai namanya itu adalah bukan pengukuran numerik. Misalnya kita mengukur rasa makanan itu misalnya apakah makanan itu enak, apakah makanan itu lumayan, apakah makanan itu kemudian rasanya sangat enak. Di posisi yang lain ada pengukuran yang sifatnya adalah kuantitatif. Pengukuran kuantitatif itu adalah pengukuran yang hasil ukurnya itu adalah sifatnya numerik. Misalnya tinggi badan, ya, seorang anak 150 cm, kemudian si B diukur 160 cm, dan seterusnya. Kadar HB ibu hamil, ya, si A kadar HB-nya 11, kemudian si B ibu hamil si B kadar HB-nya misalnya 8,9, dan seterusnya. Usia, ya, dari si A usianya adalah 16 tahun, kemudian si B usianya 19 tahun, dan seterusnya. Kemampuan dari suatu pengukuran untuk membedakan sifat yang diukur atau diamati disebut dengan skala atau derajat pengukuran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masing-masing skala atau derajat pengukuran. Skala pengukuran secara sederhana bisa kita bedakan, atau di buku-buku teks biasanya minimal dibedakan menjadi 4 jenis, ya. Yaitu ada skala data nominal, skala data ordinal, skala data interval, dan skala data rasio. Untuk memudahkan, kita bisa menyingkat menjadi dengan huruf awalnya, misalnya dengan Noir gitu ya, atau bisa kita gunakan Bang Roni gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk mempermudah kita mengingat jenis-jenis skala data. Masing-masing kemampuan skala pengukuran skala data itu kita mulai dari skala data nominal terlebih dahulu. Skala data nominal, ya, hanya memiliki kemampuan untuk membedakan, ya. Contoh dari skala data nominal yang paling mudah itu adalah jenis kelamin, ya, yang kita bedakan secara biologis dibagi dua, yaitu laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Hanya sekedar membedakan karena apa? Karena nilai hasil ukur, ya, dari satu nilai dan nilai yang lain tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, atau kita anggap setara. Seperti misalnya pada jenis kelamin tadi, kita tidak melihat bahwa jenis kelamin pria itu kedudukannya lebih tinggi daripada skala data daripada jenis kelamin perempuan. Contoh lainnya dari skala data nominal itu misalnya adalah golongan darah. Golongan darah bisa kita bedakan menjadi A, B, O, AB, ya. Kalau kita lihat resusnya, skala golongan darah ada dua, ya, resus positif dan negatif. Nah, itu juga termasuk skala data nominal. Contoh skala data yang lain, misalnya adalah data nominal adalah jenis-jenis penyakit, ya.
Ya. Misalnya ada penyakit, kita bedakan jadi 2, ya, misalnya penyakit degeneratif, ya, dan penyakit non degeneratif misalnya, ya. Atau kita bedakan berdasarkan sifatnya, bisa kita bedakan juga jadi 2, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular misalnya. Nah, berikutnya adalah skala data ordinal. Skala data ordinal itu adalah dia memiliki atribut skala data nominal, yaitu pembeda, tetapi pada skala data ordinal itu juga memiliki atribut kedua, yaitu menentukan urutan. Ordinal berasal dari kata order, ya, order yang itu adalah urutan. Misalnya adalah skala data ordinal yang contohnya adalah yang paling mudah, misalnya adalah ranking prestasi. Ya. Ada ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3, nah itu adalah urutan prestasi. Atau misalnya skala data ordinal itulah adalah skala sikap, seperti misalnya sangat tidak setuju, ya, tidak setuju, terus kemudian setuju dan sangat setuju. Nah, itu adalah skala data ordinal. Ordinal ini adalah nanti punya dualisme sifat, ya, karena dia bisa bersifat kualitatif, tapi juga bisa bersifat kuantitatif. Tapi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ya. Sedangkan data interval rasio, ya, ini adalah skala data tertinggi. Nah, data interval rasio ini adalah data numerik murni. Ya. Pada data interval, dia memiliki semua atribut dari data ordinal, ya. Jadi kemampuan data ordinal dia semua punya, ya. Dan pada data interval itu bisa mengukur besar perbedaan. Contoh paling klasik, ya, dari data interval itu adalah suhu atau temperatur. Pada suhu atau temperatur, ketika kita berada pada suhu 25 derajat Celcius, ya, di ruangan A, kemudian kita pindah ke ruangan B, ya, yang bersuhu 30 derajat Celcius, ya, maka kita bisa memastikan bahwa selisih antara suhu dari kedua ruangan tersebut adalah 5 derajat Celcius. Kemudian kita memasuki misalnya sebuah ruang pendingin yang suhunya adalah 0 derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius bukan berarti bahwa kemudian ruangan itu tidak memiliki temperatur. Kalau kita rasakan secara kualitatif bahwa ruangan dengan suhu 0 derajat Celcius itu rasanya dingin sekali. Hanya saja pada kondisi suhu 0 derajat Celcius, ya, angka 0 yang digunakan itu hanya sebagai simbol, ya, hanya sebagai lambang, ya, bahwa 0 yang digunakan pada temperatur itu bukan merupakan 0 mutlak, tapi 0-nya adalah 0 relatif. Ya. Jadi kalau rekan-rekan membaca buku statistik gitu, ya, bahwa 0, angka 0 pada skala data interval itu adalah 0-nya itu adalah 0 relatif, bukan 0 mutlak. Nah, itu yang dimaksud, bahwa 0 yang digunakan pada skala data interval itu hanya sebagai lambang atau simbol saja. Ketika kemudian kenapa pada skala data interval itu kemudian dia tidak bisa mengukur kelipatan, misalnya seperti ini. Mahasiswa A itu memiliki IPK atau IP semester, ya, nanti gitu, ya, IP semesternya 2. Mahasiswa B, ya, IP semesternya 2. Kemudian ada mahasiswa C itu yang IP semesternya 4 misalnya. Gabungan kemampuan antara mahasiswa A dan mahasiswa B yang masing-masing tadi memiliki nilai indeks prestasi 2 gitu, ya.
bukan berarti bahwa mahasiswa A dan B itu kemudian kemampuannya setara dengan mahasiswa C yang memiliki IP semester 4. Nah, itu yang dimaksud bahwa skala data interval itu tidak bisa mengukur kelipatan. Artinya apa? Artinya bahwa data IP semester atau indeks prestasi semester 1 misalnya yang nanti akan diperoleh oleh rekan-rekan mahasiswa pada akhir semester 3 gitu misalnya ya. Nah, itu bukan merupakan data rasio, tetapi data indeks prestasi yang selama ini diperoleh itu adalah data interval. Nah, berikutnya adalah data rasio. Nah, data rasio itu memiliki sifat atau karakteristik yang kemudian dimiliki oleh data interval, tapi dia memiliki tambahan kemampuan diskriminasi, yaitu bisa mengukur kelipatan. Misalnya, mahasiswa A memiliki memiliki misalnya uang saku, uang di dompet itu misalnya 50.000. Kemudian mahasiswa B itu memiliki uang di dompetnya misalnya 20.000 ya. Kemudian mahasiswa C itu memiliki uang di dompetnya misalnya 70.000. Maka kita bisa memastikan bahwa jika uang mahasiswa A dan uang mahasiswa B jika digabung itu jumlahnya akan sama dengan uang yang dimiliki oleh mahasiswa C. Nah, itu adalah data rasio. Nah, itu yang tidak berlaku di data interval tadi ya, yang saya contohkan. Kemudian pada data rasio itu bisa mengukur kelipatan, misalnya seperti ini. Jika kita memiliki ya, 2 buah meja yang masing-masing berukuran 50 cm dan kemudian kita memiliki meja ketiga yang berukuran panjang 100 cm, maka kita bisa yakin bahwa jika meja A dan meja B itu kemudian digabung, maka panjangnya akan sama dengan meja C. Nah, itulah yang disebut dengan data rasio. Jadi, data rasio itu ketika kita di sini mengukur 50 cm misalnya, maka di belahan bumi manapun ya, kalau diukur juga akan panjangnya 50 cm. Nah, pada data interval tadi ya tidak bisa mengukur kelipatan. Misalnya contoh yang paling gampang seperti ini. Di antara mahasiswa yang memiliki IP kumulatif hingga semester terakhir kemarin misalnya 3, ada 2 mahasiswa yang memiliki IPK sama persis 3,00. Nah, meskipun IP kumulatif 2 mahasiswa itu sama, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa 2 orang mahasiswa tersebut memiliki pengetahuan yang sama meskipun berasal dari fakultas yang sama. Nah, itu kemudian yang berada pada skala data ya interval. Ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa data yang sifatnya non-numerik itu kita sebut dengan data kualitatif, itu misalnya melekat pada skala data nominal. Nah, kemudian pada data interval rasio tadi saya sudah menyampaikan bahwa data interval rasio itu adalah data numerik sehingga bisa disebut dengan dia bersifat kuantitatif. Nah, sedangkan ordinal ini adalah skala data yang istimewa karena ordinal itu memiliki dualisme sifat. Dia bisa bersifat kualitatif, ya. Misalnya seperti skala sikap itu tadi ya, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju gitu ya. Tetapi di satu sisi data ordinal juga bisa bersifat kuantitatif. Contohnya tadi yang saya sampaikan, ranking 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 yang digunakan itu bukan untuk interval rasio, tapi 1, 2, 3 itu hanya untuk menentukan urutan. Nah, sehingga metode ranking itu masuk dalam skala data ordinal. Ya. Nah, bagaimana caranya membedakan
data numerik yang digunakan pada ordinal ataupun data numerik yang digunakan pada interval rasio. Nah, bedanya adalah bahwa angka atau model numerik yang digunakan pada ordinal, ya, pada skala data ordinal, itu tidak bisa dioperasikan secara matematis. Ya, tidak bisa dioperasikan secara matematis, artinya bahwa data angka yang digunakan pada skala data ordinal itu tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikalikan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikuadratkan, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Dalam metode kuantitatif berlaku 1 tambah 2 sama dengan 3 misalnya, ya, itu jelas. 3 kurangi 2 sama dengan 1, ya, atau 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, itu berlaku pada data interval rasio. Nah, tetapi penghitungan itu tidak bisa dilakukan di data ordinal. Contohnya seperti ini. Ranking 1 tambah ranking 2 sama dengan ranking 3. Nah, itu kan tidak berlaku, ya. Padahal ranking 1 itu yang paling bagus biasanya, ya. Atau sebaliknya, ya. Ranking 3 kurangi ranking 2 sama dengan ranking 1. Nah, itu tidak berlaku, ya. Jadi kalau kita memiliki data, ya, yang numerik, ya, tetapi data itu kemudian tidak bisa dioperasikan secara matematis, ya, itu berarti data itu adalah data ordinal, ya. Dengan model data ordinal yang di satu sisi dia bisa bersifat kualitatif, tapi kemudian di sisi yang lain dia juga bisa bersifat kuantitatif karena menggunakan angka, maka data ordinal kemudian dia disebut juga dengan data semi kuantitatif, ya, karena tadi, ya, data ordinal itu memiliki dualisme sifat. Jika kita gabungkan, sederhanakan lagi gitu, ya, maka pembagian data itu bisa disederhanakan menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kategorik, ya. Jadi data kategorik itu adalah skala data nominal dan ordinal, kemudian data kualitatif itu adalah data interval dan rasio. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, mengenai pengukuran dan skala data, ya. Rekan-rekan bisa merujuk pada buku referensi yang lain atau pada video-video tutorial yang lain mengenai pendalaman untuk topik skala data. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, ya. Ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.